Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami di sini akan melakukan uji analisis untuk mata kuliah Statistik Pendidikan dengan saya sendiri, Gandung Wahyu Putro. Saya Anissa Nur Aini. Saya Safira Tika Rosa. Jadi kami bertiga di sini akan melakukan tutorial bagaimana menganalisis regresi linear berganda dengan uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Nah, yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda. Kita sudah memiliki judul yaitu pengaruh kreativitas dan motivasi kerja terhadap produktivitas guru pendidikan agama Islam. Dan yang kedua yaitu uji one way ANOVA, kita memiliki judul yaitu perbedaan kematangan karir siswa ditinjau dari jenis sekolah. Ya, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen, oke? Oke, let's check it out. Selamat menonton tutorial kami. Oke, kali ini kita akan mulai bagaimana menganalisis regresi linier berganda menggunakan SPSS, yaitu dengan judulnya pengaruh kreativitas dan motivasi kerja terhadap produktivitas guru PAI di Sekolah Dasar Sekecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri, dengan data terverifikasi, yaitu dengan data-data seperti ini. Oke, sebelum jauh kita membahas, mari kita terlebih dahulu lihat bagaimana konsep dasar analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau biasa kita sebut X terhadap variabel terikat atau Y. Jadi, jika hanya satu variabel bebas, maka disebut regresi sederhana. Namun jika lebih dari satu disebut Selanjutnya, kita akan masuk kepada praktek pengolahan data menggunakan SPSS dengan menggunakan metode atau analisis regresi berganda. Caranya, kita buka dulu program SPSS-nya. Ini adalah programnya, kemudian kita klik pada variable view, pada bagian name, atau nama kita tulis. Pada bagian name atau nama, kita tulis X1. Bawahnya, kita tulis X2. Dan bawahnya lagi, kita tulis Y. Kemudian, pada bagian label, kita sesuaikan data yang ada pada Excel ini. Nah, yang X1, kita tulis kreativitas. Kemudian, pada X2, kita tulis motivasi kerja. Oke, pada Y, kita tulis produktivitas guru PAI. Tahu? Y. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita sudah menulis variabel yang akan kita uji. Untuk kolom lainnya, biarkan saja, tidak perlu diubah. Selanjutnya, kita klik data view. Nah, di sini sudah muncul 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Nah, kita tinggal input data yang di Excel di sini ke dalam program SPSS ini. Caranya, kita lihat dulu data yang ada di Excel, kemudian kita akan blok. Oke, caranya yaitu kita akan blok data yang sudah ada. Oke, di sini ada 60 sampel. Kita akan copy, klik kanan, copy,
Kemudian kita masuk lagi ke dalam program SPSS. Nah, di sini sudah ada X1, X2, dan Y. Kita akan paste data yang sudah kita copy tadi. Klik kanan. Oke, kita akan copy di sini. Klik kanan, kemudian paste. Nah, jadi seperti ini kira-kira datanya yang sudah kita paste dari Excel tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menganalisis data. Kita akan melakukan klik analisis, kemudian pilih regression, dan kita pilih linear. Di sini sudah ada tampilannya seperti ini kira-kira. Nah, produktivitas guru PA ini kita masukkan ke dalam kolom dependent. Kemudian untuk kreativitas dan motivasi, kita blok, kita masukkan ke dalam kolom independent. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu bentar. Nah, kita sudah melihat ya output dari regresi ini yang ditandai dengan regression. Kemudian kita tinggal interpretasi output ini untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Baik, kita lihat bagaimana interpretasinya, yaitu dalam perumusan hipotesis. H1 terdapat pengaruh kreativitas atau X1 terhadap produktivitas guru PAI atau Y. H2 terdapat pengaruh motivasi kerja atau X2 terhadap produktivitas guru PAI atau Y. H3 terdapat pengaruh kreativitas X1 dan motivasi kerja X2 secara simultan terhadap produktivitas guru PAI atau Y, dan tingkat kepercayaan yaitu 95%. Artinya di sini tingkat kesalahan 0,05 dan tingkat kebenarannya menjadi 95%. Selanjutnya kita bahas output ini, di mana dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu uji T. Satu, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Karena ini ada perbandingan antara T hitung dengan T tabel, maka kita cari dulu T tabelnya. Baik, kita akan melihat bagaimana rumus untuk mencari uji T. Tahu T tabel. Yaitu T tabel sama dengan T A per 2 dibagi N dikurang K dikurang 1. Sama dengan, nah di sini ada A per 2. A merupakan tingkat kepercayaan, yaitu 0,05, dan dibagi 2 menjadi 0,025. Kemudian dibagi N dikurang K dikurang 1. N ini merupakan jumlah sampel, dan K merupakan jumlah variabel X, yaitu tadi ada 2, X1 dan X2. Dan 1 ini memang sudah rumusnya 1. Jadi, sampel dikurang variabel dikurang 1. Sampel kita yaitu ada 60. Kemudian variabel kita terdiri dari 2 variabel, variabel X dan variabel Y, dan dikurang 1 menjadi 57. Dan hasilnya ini 2,002. Kita lihat 2,002 ini kita lihat dari tabel T tabel. Ya, sudah kita siapkan. Jadi kita akan melihat di sini, oke. Kita lihat
0,025 di sini. Ini 0,025. Kita akan lihat sampai ke bawah, sampai ke angka 57. 57. Oke, di sini 57. Dan hasilnya 2,002. Oke. Baik, kita akan kembali lagi kepada interpretasi daripada output analisis regresi yang sudah kita lakukan. Nah, kita di sini sudah menyiapkan ringkasannya agar lebih mudah. Ini merupakan outputnya tadi. Di sini sudah ada pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis pertama atau H1. Kita akan fokus kepada tabel coefficients ini untuk pengujian hipotesis pertama atau H1. Nah, di sini diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,573. Ini 0,573 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,567. Ini lebih besar dari T tabel, yaitu yang tadi sudah kita lihat, yaitu nilai T tabelnya 2,002 untuk uji T. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y. Artinya tidak ada pengaruh antara kreativitas terhadap produktivitas guru PAI. Yang kedua, yaitu adalah pengujian hipotesis kedua atau H2. Di sini diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,087. Ini lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,739. Nih. Lebih kecil dari T tabel tadi 2,002 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y. Hasil dari H1 dan H2 itu tidak ada pengaruhnya terhadap Y atau sama-sama ditolak. Itu menurut pengujian menggunakan uji T. Selanjutnya kita akan menggunakan uji F, yaitu pengaruh bersama-sama antara kreativitas dengan motivasi kerja terhadap produktivitas guru pendidikan agama Islam. Ya, di sini sudah ada simulasinya atau kesimpulan dari kita. Pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Kali ini kita akan memfokuskan output dari regresi dalam tabel ANOVA di sini. Nah, kita baca. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Y adalah 0,213. Itu lebih besar dari 0,05. Dan nilai F hitung 1,590 ini lebih kecil dari 3,16. 3,16 ini merupakan nilai dari F tabel tadi. Sehingga dapat disimpulkan, artinya
dalam pengujian hipotesis ketiga ini, H3 ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara kreativitas dengan motivasi kerja, terhadap produktivitas guru pendidikan agama Islam. Nah, jadi begitu. Dari hasil yang telah kita interpretasikan tadi, dapat kita lihat kembali dalam perumusan hipotesis. Jadi di sini ada H1, yaitu pengaruh. Ada nggak pengaruh antara kreativitas terhadap produktivitas? Nah, hasil dari analisis yang telah kita lakukan ini, bahwa tidak terdapat H1, tidak terdapat pengaruh antara kreativitas terhadap produktivitas guru PAI. Kemudian, H2, tidak terdapat pengaruh motivasi kerja atau X2 terhadap produktivitas guru PAI, dan H3, juga tidak terdapat pengaruh antara kreativitas atau X1 dan motivasi kerja atau X2 secara simultan terhadap produktivitas guru PAI. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap produktivitas guru PAI. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, ini koefisien determinasi. Nah, pada koefisien determinasi ini, hal yang perlu diperhatikan itu adalah tabel dalam model summary. Nah, berdasarkan output tersebut, dapat diketahui bahwa nilai R square. Berdasarkan output tersebut, dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,053 ini. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah 5,3%. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Kemudian kita nanti akan berlanjut kepada analisis atau uji one-way ANOVA. Bagaimana konsep dasar uji one-way ANOVA? Yang pertama, istilah lain dari uji one-way ANOVA yaitu analysis of variance adalah uji ANOVA satu faktor. Jadi, jika ada yang menyebutnya uji ANOVA satu faktor, itu maksudnya adalah analisis one-way ANOVA. Yang kedua, uji one-way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari satu kelompok. Kemudian, yang ketiga, persyaratan pengujian one-way ANOVA yaitu ada 4 ya di sini. Nah, di sini sudah ada dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Jadi, kalau dalam uji one-way ANOVA, nilai signifikansinya itu harus lebih dari 0,05 agar data tersebut normal. Ini merupakan dasar pengambilan keputusan uji normalitasnya. Namun, kita akan membahas setelah kita praktekkan bagaimana cara menguji data distribusi ini, apakah normal atau tidak. Langkah-langkahnya dari data ini supaya lebih mudah kita menganalisis menggunakan SPSS, perlu dilakukan pengkategorian atau pengkodean terlebih dahulu. Di sini ada 3 jenis sekolah ya, SMA, SMK, dan MA. Nah, datanya ini disusun sebagaimana data yang sudah tersusun ini. Jenis sekolah dengan kode 1 yaitu SMA, jenis sekolah dengan kode 2 yaitu SMK, dan jenis sekolah dengan kode 3 yaitu MA. Nah, sedangkan di kolom sebelahnya, ini
di kolom C ini adalah kolom kematangan karir siswa. Nah, ini disusun ke bawah agar kita lebih mudah ketika menginput data ke dalam SPSS. Nah, kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Caranya, kita buka dulu program SPSS. Selanjutnya, kita klik pada bagian variabel view. Untuk name yang pertama atau nama yang pertama, kita tuliskan X, yaitu variabel faktor. X ini merupakan variabel faktor. Kemudian pada bagian label saya tuliskan jenis sekolah. Jenis sekolah. Nah, kemudian pada bagian values, kita klik pada bagian ini. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Pada bagian value, yang pertama itu akan saya ketikkan 1, sesuai pengkodean datanya tadi ya, yaitu 1 di labelnya saya tulis SMA, sesuai dengan pengkodean tadi. Kemudian kita klik, kita tulis lagi 2, SMK, kita add lagi, kemudian kita tulis 3, itu MA, kita add lagi. Kemudian kita pilih OK. Nah, seperti ini. Untuk desimal, kita tulis 0 saja, karena tidak ada pecahan desimal di sini. Dan untuk pilihan lainnya, biarkan saja seperti ini. Kemudian, untuk kolom yang kedua, pada bagian name kita tuliskan Y. Dan pada bagian label, kita tuliskan kematangan karir. Dan untuk desimal kita tuliskan 0 saja karena tidak ada pecahan desimalnya juga. Dan untuk yang lainnya biarkan tetap default. Tidak perlu untuk diubah. Ini merupakan proses pemberian nama dalam variabel penelitian. Selanjutnya kita klik data view. Nah, di sini sudah ada variabel X dan variabel Y. Variabel X tadi adalah jenis sekolah, sementara variabel Y adalah kematangan karir. Baik, selanjutnya kita akan memindahkan data yang ada di Excel tadi ke dalam program SPSS. Caranya kita buka dulu data dalam Excel-nya. Kemudian kita blok dari atas ke bawah sampai ke 60 data. Kemudian klik kanan, kita copy. Setelah itu kita pindahkan ke dalam program SPSS. Kita klik pada bagian ini. Kemudian klik kanan lagi, kita paste. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Apakah sudah terinput semua? Kita cek dulu, coba. Sampai 60 ya. Data sudah masuk di sini. Dan langkah berikutnya yaitu uji normalitas. Caranya yaitu kita pilih analyze. Kemudian ada descriptive statistics. Jadi ini ada explore.
kita klik explore. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, pada jenis sekolah, kita letakkan pada kolom faktor list. Sedangkan untuk kematangan karir, kita masukkan ke dalam kolom dependent list. Kemudian kita pilih plots di sini. Nah, kemudian kita beri centang pada normality plots with test. Artinya kita akan uji normalitas. Kita klik continue dan kita pilih OK. Nah, seperti ini hasilnya. Yang pertama, yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen. Maksudnya begini, jadi ini saya sudah memiliki data tentang kematangan karir siswa ditinjau dari jenis sekolah, yaitu jenis sekolahnya SMA, SMK, dan MA. Dan dari ketiga jenis sekolah ini, tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, atau sampel independen. Yang kedua, yaitu variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal, atau bukan berupa data angka. Variabel kontrol di sini adalah SMA, SMK, dan MA atau jenis sekolah. Jadi, ini bukan angka, tetapi merupakan bentuk pengkategorian. Kemudian yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Nah, sebelum kita melakukan uji analisis one way ANOVA, maka kita uji dulu kenormalan data, jadi semuanya harus normal. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen atau sejenis. Ini adalah syarat-syarat sebelum menggunakan one way ANOVA untuk menggunakan analisis data penelitian kita. Demikian beberapa konsep dasar daripada uji one way ANOVA. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus uji one way ANOVA, yaitu seorang peneliti ingin melihat perbedaan kematangan karir siswa jika ditinjau dari jenis sekolah yang meliputi SMA, SMK, dan MA. Kemudian, yang akan diteliti adalah tentang berapakah rata-rata kematangan karir siswa ketiga jenis sekolah tersebut, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam kematangan karir siswa ketiga jenis sekolah tersebut, dan rata-rata kematangan karir dari jenis sekolah mana saja yang sama atau berbeda kematangannya. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah uji one way ANOVA. Jadi ada beberapa step yang harus kita lewati terlebih dahulu sebelum kita masuk ke analisis one way ANOVA. Yang pertama yaitu melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, kemudian melakukan uji homogenitas, dan melakukan uji one way ANOVA. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan uji homogenitas untuk mengetahui data varian ini homogen atau tidak. Kemudian nanti kita akan melanjut kepada uji one way ANOVA. Uji homogenitas dan uji one way ANOVA bisa kita lakukan secara bersama-sama. Caranya yaitu kita minimize terlebih dahulu dan kita balik kepada data yang ada tadi. Kita lihat. Nah, ini data yang tadi. Caranya adalah kita klik analis. Nah, di sini ada saya pilih compartments dan kita klik one way ANOVA. Jenis sekolah kita masukkan ke dalam kolom faktor. Kemudian kematangan karir kita masukkan ke dalam dependent list.
kita pilih post hoc, kita beri centang pada 2K. Continue. Kemudian kita pilih ke options. Dan kita beri centang pada descriptive dan juga homogeneity of variance test. Continue lagi. Dan terakhir kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul output dari SPSS tadi. Tinggal kita interpretasikan outputnya. Nah, di sini sudah kita siapkan interpretasinya agar lebih mudah. Yang pertama, kita melihat perbedaan kematangan karir siswa ditinjau dari ketiga jenis sekolah. Berdasarkan output SPSS descriptive ini, kita dapat melihat perbedaan rata-rata tingkat kematangan karir siswa ditinjau dari ketiga jenis sekolah sebagai berikut. Rata-rata kematangan karir siswa SMA sebesar 44,50. Kematangan karir siswa SMK sebesar 39,00 dan kematangan karir MA sebesar 36,65. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kematangan karir siswa yang tertinggi adalah siswa yang duduk di sekolah SMA, yaitu sebesar 44,50. Oke, untuk yang kedua yaitu menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, pada tes homogeneity of variance ini, test of homogeneity of variance, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,089. Karena nilai signifikansi 0,089 artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok jenis sekolah yang kita bandingkan adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. Jadi, tadi kita sudah uji normalitas, kita sudah mengetahui bahwa semua datanya itu normal, kemudian pada uji homogenitas juga datanya homogen, sehingga kita bisa melakukan uji one-way ANOVA, artinya semua syarat-syaratnya terpenuhi. Selanjutnya, kita akan lihat output dari analisis tadi. Yang ketiga yaitu menguji apakah ketiga sampel memiliki rata-rata yang sama atau berbeda, yaitu uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka rata-rata kematangan karir siswa dianggap sama. Sedangkan, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata kematangan karir siswa berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, kita lihat dalam kolom ANOVA. Ini dalam kolom ANOVA terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kematangan karir siswa ditinjau dari ketiga jenis sekolah tersebut, yaitu berbeda secara signifikan. Selanjutnya, kita masih ada penjelasannya, yaitu mencari kelompok mana saja yang tingkat kematangannya sama dan tidak sama. Yaitu kita cari dalam tes post hoc. Nih, post hoc test. Kita baca terlebih dahulu penjelasannya. Pengujian 2K HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tingkat kematangan karir tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian.
Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata kematangan karir siswa SMA dengan SMK. Nah, angka perbandingan kematangan karir siswa tersebut adalah 5,500. Ini perbandingan antara SMA dengan SMK. 5,500. Nah, angka 5,500 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk kematangan karir siswa, yaitu 4,50 seperti hasil yang kita sudah dapat tadi. Kita lihat ini 4,50 dikurangi dengan rata-rata kematangan siswa SMK 39,00. Maka hasilnya ini adalah 5,500. Sementara itu, perbedaan rata-rata kematangan karir siswa berkisar 1,24 atau lower bound. Ini di sini 1,24 sampai dengan 9,76 upper bound. 9,76 ini. Pada tingkat kepercayaan 95%, untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kematangan karir siswa tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan output multiple comparisons, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,008. Nilai signifikansi artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kematangan karir siswa SMK dengan SMK itu berbeda, sehingga perbedaan rata-rata kematangan karir secara deskriptif antara kedua jenis sekolah tersebut signifikan. Selanjutnya kita akan melihat kesamaan rata-rata tingkat kematangan karir siswa dari ketiga jenis sekolah. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output 2KHSD. Kita lihat output 2KHSD. Pada subset 1, terdapat kematangan karir siswa MA dan SMK, artinya rata-rata kematangan karir siswa kedua jenis sekolah tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata kematangan karir siswa MA dan SMK adalah sama. Kemudian, pada subset 2, ini subset 2, terdapat data kematangan karir siswa SMA saja. Artinya rata-rata kematangan karir siswa SMA dan SMK MA mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata kematangan karir siswa dengan SMK dan MAN adalah berbeda. Nah, selanjutnya pembuatan kesimpulan dalam uji one way ANOVA yang telah kita lakukan tadi. Kesimpulannya adalah, dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata kematangan karir siswa SMA saja yang berbeda. Sedangkan, rata-rata kematangan karir siswa SMK dan MA adalah sama. Dengan demikian, variabel jenis sekolah hanya berpengaruh secara signifikan terhadap kematangan karir siswa pada jenis sekolah SMA saja. Nah, demikian uji one way ANOVA yang telah kita lakukan, sehingga kita dapat melihat apakah yang dicari oleh peneliti sudah terpenuhi. Kita lihat. Berapakah rata-rata kematangan karir ketiga jenis sekolah tersebut? Sudah ada di sini di mail. Apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam kematangan karir siswa ketiga jenis sekolah tersebut? Ya, sudah. Dan yang ketiga, rata-rata kematangan karir dari jenis sekolah mana saja yang sama atau berbeda. Itu
sudah kita tuangkan tadi dalam kesimpulan ya. Nah, seperti itulah kira-kira uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.